Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaki Nasution. Eh, Perkenalkan, nama saya Baihaki Nasution. Saya dari program studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi, angkatan 2017. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aktivitas Penambangan Lepas Pantai terhadap Kualitas Fisik Air Laut pada PT Timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, adapun latar belakang kenapa saya mengambil lepas pantai ini, seperti yang kita ketahui, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Nah, Pulau Bangka. Kenapa Pulau Bangka yang jadi tujuan saya? Karena di sana ada suatu kegiatan penambangan lepas pantai yang biasanya penambangan selalu dilakukan pada tambang terbuka di darat ataupun tambang bawah tanah. Namun itu memiliki reklamasi atau cara tersendiri untuk revegetasi. Namun bagaimana dengan yang di suatu offshore atau lepas pantai? Nah, Pulau Bangka merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dengan kandungan mineral timah yang melimpah, sehingga memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu kabupaten penghasil timah di Pulau Bangka Belitung. Nah, kekeruhan perairan yang tinggi akibat penambangan timah lepas pantai dengan cara menggeruk sedimen di daerah Kabupaten Bangka akan menyebabkan penumpukan polip-polip karang oleh sedimen yang terbawa ke pesisir. Hal ini menyebabkan kondisi karang mengalami kematian massal. Diperkirakan pertambangan timah lepas pantai merupakan penyebab utama kerusakan ekosistem terumbu karang di Pulau Bangka. Tidak hanya aktivitas dari kapal keruk maupun kapal isap, tetapi juga dari tambang inkonvensional yang semakin marak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang, kekeruhan perairan yang tinggi akibat penambangan timah lepas pantai dengan cara menggeruk sedimen di daerah Kabupaten Bangka menyebabkan terumbu karang rusak karena penutupan polip-polip karang oleh sedimen yang terbawa ke pesisir. Baik itu tumpahan minyak maupun bahan kimia yang berasal dari kapal isap, kapal keruk, sampah logistik yang akan mengganggu ekosistem laut. Tidak hanya kerusakan ekosistem laut, namun nelayan juga akan kehilangan mata pencarian mereka. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah difokuskan pada variabel tertentu, yaitu tingkat kualitas fisik air laut, baik itu berupa kekeruhan, TSS atau total solid suspension atau padatan tersuspensi, dan suhu di sekitar kapal keruk maupun kapal isap dan kapal inkonvensional tersebut, lalu akan dibandingkan dengan baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji timah Permen LH nomor 4 tahun 2006, dan baku mutu air laut untuk wisata bahari dan baku mutu air laut untuk biota air laut yang telah ditetapkan pemerintah dalam surat Kep 51 Menk.LHI 2004. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas fisik air laut, baik itu berupa kekeruhan, TSS total solid suspension atau padatan tersuspensi, dan suhu di sekitar kapal isap dan juga kapal keruk. Nah, kemudian tujuan selanjutnya adalah menganalisa pengaruh dari pencemaran dari penambangan timah lepas pantai oleh kapal keruk terhadap wilayah pesisir dan pembuangan limbah tiling ke laut, yaitu terhadap aquaculture, ekosistem, dan daerah tangkapan ikan. Lalu yang ketiga adalah memberikan rekomendasi dalam pengelolaan lingkungan penambangan lepas pantai. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan
memberi manfaat sebagai sumber kajian dan teori bagi mahasiswa dan khalayak lainnya mengenai dampak penambangan lepas pantai dan sebagai acuan mengenai bagaimana proses reklamasi yang tepat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan, terkhususnya tambang timah, baik itu swasta maupun perusahaan negara. Nah, metode penelitian yang dilakukan ini adalah dengan melakukan studi pustaka yang terlebih dahulu, lalu penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan, agar dapat diketahui seberapa besar konsentrasi dari pencemaran yang terjadi akibat penambangan oleh kapal isap maupun kapal keruk maupun konvensional tersebut. Nah, ini adalah objek penelitiannya, yaitu adalah kapal isap maupun kapal keruk. Nah, pengumpulan data, bagaimana sampel tersebut dikumpulkan? Sampel air yang diambil itu berupa sampel air laut yang berasal dari pencucian timah dan juga dari sekitaran air laut atau sekitaran air pada ponton kapal tersebut juga dikumpulkan datanya. Lalu data tersebut diolah. Data tersebut diolah di laboratorium. Baik itu untuk mengukur kekeruhannya ataupun TSS-nya. Namun juga bisa dilakukan di lapangan untuk pengukuran suhu air laut tersebut. Nah, lalu penarikan kesimpulan dan saran. Kekeruhan air laut tersebut berasal dari pembuangan tiling yang langsung ke badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga kekeruhan di sekitar kapal sangat tinggi. Dan dampak dari kekeruhan tersebut adalah mengakibatkan air tidak produktif karena masuknya sinar matahari untuk air laut untuk proses fotosintesa itu terhalang. Dilakukan oleh saya. Yang pertama adalah menentukan topik, menentukan rumusan masalah, menentukan tujuan dan batasan penelitian, studi literatur, baik itu melalui buku, jurnal maupun studi kasus terdahulu. Lalu pengambilan sampel air laut dekat dengan kapal keruk dan kapal isap, pengecekan kualitas fisik air laut, itu kekeruhan, TSS, dan suhu, lalu dibandingkan dengan baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pertambangan biji timah, Permen LH nomor 4 2006, dan Cap 51 Min KLH I 2004, lalu menarik kesimpulan dan saran. Ini adalah baku mutu air limbah bagi kegiatan pengolahan biji timah 2006. Dan ini adalah lampiran baku mutu air laut untuk wisata bahari, baik itu warna, bau, kecerahan, kekeruhan, padatan tersuspensi, suhu, sampah, dan lapisan minyak. Lalu ini ada lampiran baku mutu air laut untuk biota laut itu berupa kecerahan, kebauan, kekeruhan, padatan tersuspensi, sampah, suhu, lapisan minyak. Terima kasih. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.